Oke, setelah ini saya ingin membahas konsep keuntungan strategis melalui inovasi. Kira-kira keuntungan apa saja sih menurut rekan-rekan yang akan didapatkan perusahaan ketika mengimplementasikan ide-ide inovatif? Saya akan memperkenalkan mekanisme-mekanismenya dan juga keuntungan strategisnya yang ada. Yang pertama adalah mekanisme penawaran produk atau jasa yang baru. Lalu keuntungan strategisnya apa? Anda menawarkan produk atau jasa yang tidak bisa ditawarkan oleh pihak lain. Ingatkah dulu waktu kita pertama kali melihat momen diluncurkannya Walkman dan telepon seluler? Seketika itu juga berduyun-duyun perusahaan lain pun menirunya karena konsep produk tersebut sudah sangat inovatif di masanya. Mekanisme kedua adalah penawaran baru dalam proses. Artinya apa? Menawarkan cara yang tidak dapat ditiru oleh pihak lain. Seperti apa? Lebih cepat, biayanya lebih murah, dan lain sebagainya. Contohnya adalah produk internet banking yang memungkinkan penggunanya dapat bertransaksi lebih cepat dan mudah. Setelah itu ada juga mekanisme kompleksitas, di mana kita menawarkan sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh orang lain karena saking kompleksnya proses tersebut. Contohnya adalah mesin pesawat buatan Rolls-Royce yang terkenal sangat kompleks. Selain kompleksitas, mekanisme lain yang dapat dilakukan adalah menambahkan atau memperpanjang jangkauan faktor-faktor kompetitif. Konsep ini menekankan pada upaya untuk merubah dasar acuan kompetisi. Semisal nih, dari semata-mata acuan kompetisinya di harga menjadi harga plus kualitas. Contohnya adalah produsen mobil Jepang yang sukses menawarkan mobil dengan harga murah, namun kualitasnya juga baik. Perlindungan hukum adalah mekanisme lain yang bisa menguntungkan Anda karena pihak-pihak lain wajib membayar royalti kepada Anda jika mereka ingin mereplikasi produk yang sudah Anda patenkan. Lalu mekanisme berikutnya adalah melalui pengaturan waktu. Anda bisa menjadi seorang first mover yang memperkenalkan produk Anda pertama kali ke pasar dan ya biarkan orang lain mengikuti Anda seperti Apple dengan iPad-nya. Atau menjadi seorang fast follower yang memang dalam tanda kutip ya mencontek ide inovatif first mover, namun Anda sudah mempelajari kendala hambatan yang first mover lalui. Perlu diingat, bukanlah hal yang haram untuk mencontek di dunia bisnis, karena Anda pasti melakukan modifikasi baik itu terhadap produk maupun prosesnya. Rekan-rekan sekalian, perlu diingat bahwa inovasi itu dapat berupa inovasi yang incremental atau sedikit demi sedikit, maupun radikal yang sangat cepat dan revolusioner. Konsep tersebut masuk dalam paradigma 4P, yakni proses, position, product, and paradigm. Yuk kita bahas satu persatu mulai dari perubahan incremental ya. Rekan-rekan sekalian, perubahan incremental itu pada prinsipnya, seperti yang saya jelaskan tadi, adalah perubahan yang dilakukan sedikit demi sedikit atau bertahap ke arah yang lebih baik. Contohnya seperti apa? Kita mulai dari inovasi produk. Ingatkah dulu kita semua menggunakan memory stick atau yang kita sering kenal dengan istilah di Indonesia USB. Sekarang sudah tergantikan semua oleh cloud. Lalu untuk inovasi proses, kita bisa lihat bagaimana Bank BRI menjadi bank di Indonesia pertama yang meluncurkan satelit agar konektivitas transaksi dan komunikasi elektronik di antara ribuan cabang mereka di seluruh Indonesia menjadi lebih lancar. Kita juga melakukan inovasi dari aspek posisi. Ingatkah dulu bahwa harga tiket pesawat terbang sangat mahal, tapi ketika munculnya maskapai penerbangan low cost carrier, semua orang bisa bepergian dengan menggunakan pesawat terbang dengan harga yang lebih murah. Oke, setelah membahas perubahan incremental yang terjadi secara bertahap, kita akan masuk ke perubahan radikal, di mana muncul gebrakan yang lebih besar dengan skala yang besar pula. Contohnya untuk product innovation adalah Tesla, yang menjadi perusahaan mobil listrik yang menggebrak pasar dengan membuat mobil listrik namun dengan desain yang sangat menawan. Untuk proses innovation, karena kondisi pandemik saat ini, semua sistem komunikasi, baik itu di pekerjaan maupun di perkuliahan dan juga di sekolah, sudah beralih ke daring melalui aplikasi Zoom, Skype, Hangout, dan lain sebagainya. Lalu, contoh untuk position innovation
adalah mobil jenis LCGC atau Low Cost Green Car. Ingatkah rekan-rekan waktu Ayla, Agya, dan merek-merek mobil lain yang setipe muncul? Animo dari masyarakat sangat besar karena mereka bisa membeli mobil dengan harga yang lebih murah. Lalu contoh terakhir dari inovasi paradigma adalah Apple. Apple sebenarnya bukanlah perusahaan teknologi, melainkan perusahaan penunjang lifestyle masyarakat urban. Seradikal itulah Apple menjadi sebuah perusahaan yang inovatif. Oke, sebagai bagian akhir dari modul pertama ini, saya ingin memperkenalkan kepada rekan-rekan model proses inovasi yang merupakan inti dari kegiatan pembelajaran kita. Pada dasarnya, inovasi adalah serangkaian proses yang bermuara kepada dua pertanyaan, yakni apakah kita memiliki strategi inovasi yang jelas dan apakah kita memiliki organisasi yang inovatif. Jika belum, kita akan menjawabnya melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah search atau pencarian. Bagaimana kita bisa menemukan peluang-peluang untuk inovasi baru. Selanjutnya, kita akan select atau memilih ide inovatif apa yang akan kita lakukan dan mengapa hal tersebut dilakukan. Setelah itu kita akan coba mengimplementasikan ide inovatif tersebut dan setelah diimplementasikan kita akan mengcapture apa yang menjadi benefit dari ide inovatif tersebut. Baiklah, kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Saya akan akhiri sesi pertama perkuliahan di modul 1 ini. Saya sangat menyarankan rekan-rekan untuk mengerjakan latihan soal yang ada di modul 1 ini untuk memperdalam pengetahuan rekan-rekan mengenai materi yang diajarkan. Kita akan bertemu lagi di modul 2 untuk belajar lebih jauh mengenai inovasi sebagai inti proses bisnis. Terima kasih, sampai jumpa.